saya Yulia Rizky Sania dengan akhiran NIM 132. Nah, di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penerapan pojok membaca pada anak usia dini. Nah, tadi teman-teman saya juga menjelaskan mengenai beberapa hal tersebut. Ada yang menjelaskan mengenai kekurangannya, kelebihannya, ataupun hambatan-hambatan yang dilalui pada penerapan membaca pada anak usia dini. Nah, perlu kalian ketahui ya adik-adik, pada saat kita terpapar COVID, nah kita kan murung di rumah. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Yaitu kita harus menerapkan banyak-banyak membaca agar ilmu kita bertambah. Dan di sini saya akan menambahkan apa sih kelebihannya pojok membaca melalui literasi anak usia dini. Nah, di sini yang pertama ada agar merangsang peserta didik lebih gemar membaca dan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan potensi daya pikir mereka. Jadi pada intinya ketika kalian perbanyak membaca, nanti akan mengembangkan ilmu-ilmu yang baru yang akan bisa diserap oleh mereka dan bisa dikembangkan di masyarakat kelak. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Naila Rahmania dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan NIM 088. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pentingnya literasi. Literasi begitu penting dalam kehidupan manusia, apalagi manusia yang hidup di zaman sekarang dengan teknologi yang serba canggih. Karena kemampuan literasi ini akan menjadi kunci sukses manusia untuk berproses menjadi manusia yang memiliki pengetahuan. Salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk meningkatkan kemampuan literasi ini adalah dengan banyak membaca. Kita bisa membaca buku cerita, buku materi pelajaran, dan lain-lain. Jadi, ayo adik-adik untuk meningkatkan literasi kita supaya menjadi anak yang cerdas dan hebat. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Putri Tia Aulia dengan NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pojok baca anak. Nah, manfaat dari pojok baca anak yaitu dapat menciptakan lingkungan menyenangkan untuk membaca, membantu menanamkan minat baca sejak dini, membangun kebiasaan membaca yang positif, membantu merangsang perkembangan kognitif anak, meningkatkan kemampuan berpikir logis, daya ingat, dan dengan membaca buku dapat memperluas kosakata dan meningkatkan pemahaman tentang bahasa. Selanjutnya, membaca fiksi dan cerita juga membantu anak mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka, memperkaya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pojok baca. Pojok baca sendiri memiliki kekurangan yaitu satu, yaitu keterbatasan ruang. Adanya keterbatasan ruang itu biasanya sangat mengganggu dengan kurangnya koleksi-koleksi buku yang ada di sana. Kedua yaitu kurangnya privasi sehingga mengganggu orang-orang untuk menikmati bacaannya. Yang ketiga yaitu ketidaknyamanan fisik seperti pencahayaan atau kursi yang kurang nyaman. Yang keempat yaitu keterbatasan koleksi buku. Pojok baca mungkin tidak memiliki koleksi buku yang mereka butuhkan. Jadi sedikit adanya buku yang ada di situ. Selanjutnya yang kelima yaitu keterbatasan jam buka. Bagi mereka yang sangat sibuk dengan hari-harinya, tentu saja jam buka ini sangat menjadi masalah bagi mereka. Perkenalkan, saya Nurul Azizah dengan akhiran NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pojok membaca. Yang pertama yaitu mendorong minat membaca pada anak. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, stimulasi kreativitas. Yang keempat, pengenalan budaya dan nilai. Jadi, dengan menyediakan buku-buku yang mencerminkan berbagai macam aspek budaya dan nilai-nilai positif, anak-anak akan dapat belajar tentang keberagaman budaya yang bermacam-macam di dunia.
Yang kelima yaitu meningkatkan pengetahuan pada anak. Yang keenam yaitu meningkatkan keterampilan bahasa pada anak. Jadi dengan adanya pojok membaca, hal itu juga dapat meningkatkan keterampilan berbahasa pada anak.